Masjid SOAS, meskipun telah berlalu 50 tahun, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin tidak hanya memenuhi persyaratan bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksklusif dalam doa, tetapi juga secara signifikan membantu melestarikan esensi Islam. Masjid-masjid lain di negara ini harus mencontoh diri mereka sendiri setelah yang satu ini. Sebenarnya, ini adalah inisiatif para tetua kita dalam menggunakan masjid untuk menyebarkan pesan Islam. Titah di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hasanal Bolkiah, Sultan dan Yang di Pertuan Brunei Darussalam, pada tanggal 26 September tahun 2008, untuk memperingati 50 tahun Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin adalah landmark terkenal di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dinamai setelah Sultan Brunei ke-28, Omar Ali Saifuddin III, yang memulai pembangunannya. Masjid berkapasitas 3,000 jamaah ini dianggap sebagai salah satu masjid terindah di kawasan Asia Pasifik dan merupakan objek wisata populer di Brunei. Kubah dan menara emasnya mendominasi cakrawala Bandar Seri Begawan, dan masjid ini terletak di jantung kota di sepanjang Sungai Brunei. Masjid SOAS dibangun oleh perusahaan Italia Impresit. Masjid ini dirancang oleh arsitek Italia Cavaliere Rudolfo Noli, dan pekerjaan konstruksi berlangsung antara tahun 1954 dan 1958. Impresit bertanggung jawab atas pembangunan fondasi dan ruang bawah tanah masjid, serta kubah, menara, dan ruang sholat utama. Bagian dalam masjid dibuat oleh seniman dan pengrajin lokal Brunei. Namun menurut buku peringatan ke-50 tahun Masjid SOAS, masjid ini dibangun oleh Putty Edwards and Partners, sekarang arsitek BEP, dengan desain awal dari Sultan Omar Ali Saifuddin III. Peresmian Masjid SOAS dilakukan pada tanggal 26 September tahun 1958 bertepatan dengan hari Jumat, 13 Rabiul Awal, 1378 Hijriah. Sejak saat itu, masjid tersebut menjadi simbol Islam Brunei dan landmark terkemuka di ibu kota, Bandar Seri Begawan. Sebagian besar bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan masjid didatangkan dari luar negeri. Misalnya, marmer yang digunakan untuk lantai dan dinding masjid didatangkan dari Italia, sedangkan granit yang digunakan untuk kolom dan pelataran didatangkan dari Shanghai, China. Emas yang digunakan untuk kubah dan menara masjid didatangkan dari Inggris. Jendela kaca patri juga dibawa dari Inggris Raya, sedangkan lampu gantung dan lampu seberat 4 dan 2 ton dari Cekoslowakia, karpet buatan tangan dari Belgia dan Arab Saudi. 3,3 juta keping mosaik Venesia seluas 520 meter persegi membentuk kubah emas. Kubah setinggi 49 meter dengan ubin emas 24 karat. Total 21 menara, dengan satu menara besar, 166 kaki dengan lift, 8 menara sedang, dan 12 menara kecil. Biaya, $7 juta USD ukuran, 225 kaki kali 86 kaki kali 52 kaki di properti seluas 5 hektar. Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbanger, Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kebon, 1961, Masjid Setia Ali, Muara, 1960, dan Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait, 1961, dan Masjid Hasanal Bolkiah, Tutong, 1965, merupakan masjid lanjutan yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Arsitektur Mughal di India memiliki pengaruh yang signifikan terhadap desain arsitektur. Masjid SOAS dibangun di atas tanah reklamasi dari Sungai Brunei. Kawasan masjid ini awalnya merupakan rawa bakau dan dipugar dengan mengisi kawasan tersebut dengan pasir dan material lainnya. Proyek reklamasi lahan dimulai pada 1950-an dan dilaksanakan untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi populasi Bandar Seri Begawan yang terus bertambah. Masjid ini dibangun di atas laguna buatan yang dibuat selama proses pembebasan lahan, dan laguna tersebut berfungsi sebagai kolam refleksi untuk kubah emas masjid yang megah. Brunei adalah sebuah negara kecil yang terletak di ujung Pulau Borneo, Kalimantan, di Indonesia, 5.765 km persegi, dengan populasi sekitar 445.900, 2023 perkiraan, dikenal dengan cadangan minyaknya yang kaya dan standar hidup yang tinggi. Mayoritas penduduk Brunei adalah kelompok etnis Melayu, sekitar 66% dari populasi. Penduduk lainnya adalah Tionghoa dan pribumi.
Brunei adalah monarki konstitusional dengan Sultan Brunei sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ekonomi negara berkembang dengan baik dan warganya memiliki standar hidup yang tinggi dan akses gratis ke layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.